Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua mahasiswa, khususnya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabudi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita telah masuk di pertemuan ke-12 mata kuliah metode numerik. Ini pertemuan kita pertama di tahun 2021 ya. Semoga di tahun ini, tahun 2021, COVID hilang sehingga kita bisa kembali belajar normal tatap muka di kampus tercinta. Oke, untuk mengawali kegiatan, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Dan materi kali ini itu kita tentang interpolasi linear Newton. Nah, interpolasi linear itu ide dasarnya pada saat data dalam bentuk tabel tidak begitu bervariasi, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pendekatan dengan menggunakan sebuah garis lurus di antara dua titik yang berdekatan. Seperti gambar berikut. Nah, di dalam interpolasi linear itu ada beberapa macam. Ada polinomial Lagrange dan salah satunya itu polinomial Newton. Dan akan kita pelajarin pada materi kali ini ialah polinom Newton. Nah, di polinomial Lagrange kurang disukai dalam praktek karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Kemudian, bila jumlah titik data meningkat ataupun menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara yang sebelumnya dan komputasi sebelumnya dan komputasi setelahnya pada polinom Lagrange. Dan polinom ini yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi di polinom Newton ini. Nah, jadi bentuk umum persamaan polinomial linear itu seperti ini. Nih, P1X sama dengan Y0 tambah Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 kali X kurang X0. Ini persamaan polinomial linear. Dan bentuk persamaan ini dapat ditulis P1X sama dengan A0 ditambah A10 X dikurang X0. Jadi di dalam hal ini nih berkesinambungan. Yang dalam hal ini A0 ini sama dengan Y0 sama dengan Fx0. Itu merupakan persamaan pertama. Dan A1 yang ini itu sama dengan yang ini, Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0, atau sama dengan Y1 Fx1, Y1 itu Fx1, Y0 itu Fx0. Jadi Fx1 dikurang Fx0 per X1 kurang X2. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi ataupun divided difference. A1 sama dengan F X1 X0. Oke, di dalam polinomial kuadratik itu rumus-rumusnya seperti ini. Tadi kan ini kan linear itu satu titik. Nah, kalau kuadratik itu 2 titik. P2X sama dengan A0 ditambah A1 X kurang X0 ditambah A2 X kurang X0 dikali X kurang X1. Ataupun P2X sama dengan P1X sama dengan A0 tambah A2. Oh, yang ini, lihat A0 tambah A1 X kurang X0 itu kan si P1X nih. Jadi kalau P2X dengan ini kan sama P1X ditambah A2 X kurang X0 X1 X kurang X1. Inilah kalau polinomial kuadratik.
Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2X dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya. Nilai A2-nya dapat ditentukan dengan mengganti X sama dengan X2. Untuk mendapatkan A2, sama dengan Fx2 kurang A0 kurang A1 X2 kurang X0 per X2 kurang X0 dikali X2 kurang X1. Ini merupakan persamaan yang ketiga. A2. Nah, jadi dapat dari A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan ke persamaan A3, didapatlah ini A2-nya ini. Nilai dari persamaan 1 sama persamaan 2, persamaan 1 ini sama persamaan 2 ini kita masukkan ke persamaan ketiga ini, dapatlah hasilnya ini. A2 sama dengan ini nih. Oke, dengan melakukan utak-atik aljabar, persamaan ini lebih sering dipakai dengan ini, rumus A2-nya. Oke, jadi tahapan pembentukan polinom Newton itu, kalau mencari P1-nya ini ataupun dengan ini, kemudian P2 ini, P2 ini, P2 ini. Nah, kalau dapat P3-nya, kita masukkan aja ke polanya. Lihat kalau misalnya P1 A0 tambah A1 X kurang 0. Kalau misalnya P2, si P1-nya ditambah yang ini. Berarti kalau misalnya P3, P2 ditambah A3. Kemudian kalilah X0, X1, X2. Gitu polanya. Pertama lihat nih. P1 itu A0 tambah A1 kurang X0. Kalau P2, kita masukkan si P1-nya. P1X tambah, baru A2-nya masuk. Nah, kalau P3, masukkan P2, baru ditambah A3. Ini jadi rumus umum. Oke, jadi nilai konstanta A0, A1, A2, sampai AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 itu sama dengan Fx0. Kalau A1 itu Fx1 kurang X0. Kemudian A2 itu nilai selisih dari X2, X1, X0. Jadi kalau misalnya AN itu nilai selisih dari Fxn, Xn1 sampai X0. Yang dalam hal ini kalau misalnya Fxi, Xj sama dengan Fxi kurang Fxj per Xi kurang Xj. Kalau Fxi, Xj, Xk sama dengan Fxi, Xj kurang Fxj, Xk per Xi kurang Xk. Begitu juga kalau misalnya Fxn dikurang Fxn1 sampai X0 sama dengan Fxn1, sampai Fx1 dikurang Fxn1 sampai X0 per Xn dikurang X0. Gitulah rumus umumnya. Oke, jadi dengan demikian polinomial Newton dapat ditulis dengan hubungan rekursif sebagai berikut. Jadi rekurensinya Pnx sama dengan Pn kurang 1 X ditambah X kurang X0 dikali X1 dikali sampai Fxn X0. Atau dalam bentuk polinomial yang lengkap seperti rumus yang ini. Kalau misalnya mau tulis semua, tapi kalau misalnya mau nulis satu-satu bisa dari yang polinomial P1X, P2X dulu dicari sampai akhirnya nanti dapatlah P yang terakhir. Oke, kita masuk ke contoh soal. Bentuklah polinomial Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri Fx sama dengan cos X dalam range 0 sampai 0,4 dan jarak antar titik adalah 1. Lalu tafsirlah Fx sama dengan X
dengan X sama dengan 2,5 dengan polinomial Newton derajat 3. Oke, sebelumnya ini belum dapat ya, ini udah hasil akhirnya. Ini ST1 itu berarti derajat 1, ST2 derajat 2, ST3 derajat 3, ST4 derajat 4. Yang baru diketahui itu masih fx sama dengan cos x, dan range-nya itu dari 0 sampai 0,4 dan jarak titiknya 1. Berarti yang diketahui itu masih x1. Dimilai dalam range 0 sampai 0,4, berarti dimulai dari 0. Dan kemudian jarak antar titiknya adalah 1, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian fx-nya sama dengan cos x. Fx itu sama dengan y ya. Berarti cos x, berarti yang ini, yang pertama cos 1 itu sama dengan 1. Bisa dilihat dari kalkulator ya, bisa dicari dengan kalkulator. Kalau cos 0 itu 1. Kemudian cos 1 itu 0,5403 sekian-sekian. Kemudian cos 2 itu minus 0,4161. Kemudian cos 3 itu minus 0,99. Cos 4 itu minus 0,6536. Nah, ini belum diketahui nih. Sebelum kita cari dulu. Ini karena udah hasil akhir ya, jadi udah saya masukkan ke dalam tabel. Sebenarnya ini belum dapat. Yang masih diketahui itu, ini dua tabel ini aja. Yang masih diketahui. Nah, kita akan mencari nilai-nilai derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4-nya. Oke, dengan rumus yang tadi, yang udah kita pelajarin sebelumnya. Oke, jadi cara menghitung nilai selisih terbagi pada tabel, kan tadi udah dicontohkan kalau fx1 itu, pertama kita cari dulu fx1-nya. Cariin derajat 1 dulu. Mencari nilai ini. Derajat 1. Berarti dengan rumus fx1 x0. Berarti fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0. fx1 kurang fx0. fx1 dikurang fx0. Berarti 0,543 kurang 1 per 1 kurang 0. Ini hasilnya 0,4597. Barulah masuk ke dalam tabel ini 0,4597. Kemudian fx2 kurang x1. Berarti sesuai rumus yang ini tadi. Kalau x1 sama x2 berarti fx2 kurang x1 berarti fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1. Masukkanlah nilai fx2-nya. Minus 0,4161 dikurang 0,543 per 2 dikurang 1. Hasilnya ada 0,954. Begitu juga kalau ini yang 3, berarti 3 dan 2, fx3, fx2 ini enggak saya buat ya semua terlalu panjang, tapi kalian bisa cari sendiri. Dengan ini, cara mencari ini ialah berarti fx3 kurang x2. Berarti fx3 kurang fx2 per x3 kurang x2. Hasilnya adalah minus 0,5739. Kemudian yang ini, cara mencari ini dengan yang ke fx4 dikurang fx3 per 4 kurang 3. x4 kurang x3. Hasilnya adalah 0,3363. Kemudian kita mencari yang derajat 2 dengan rumus nih. Derajat 2 itu rumusnya nih, fxi xj xk dengan rumus seperti ini, ij kurang jk per xi kurang xk. Berarti kalau mencari ini rumusnya x2 kurang fx2 x1 kurang fx1 x0 per x2 kurang x0 minus 0,594 dikurang ini per ini dikurang ini. Ini kurang ini.
hasilnya 0,2484. Begitu juga kalau cari yang ini dikurang ini dikurang nih, dapatlah hasilnya nanti ini dan ini selanjutnya. Cara nyari yang ini, yang derajat 3-nya sama juga cara carinya dengan rumus ini. Nih, lihat aja rumus yang terakhir ini. Kalau mencari derajat berapanya, didapatlah nanti hasil akhirnya ini dengan rumus nih. Kalau mau panjang ya, mau lihat satu-satunya. P4 ini. Jadi hasil akhirnya ini adalah cos X P4 itu adalah minus 0,79. Ini tidak saya tulis ya. Tulis di sini aja. Dari rumus-rumus itu kita dapatlah ini minus 0,79. Nah, it's hilang. Oke. Dan kalau nilai sejatinya F25, kalau kita masukkan ke dalam kalkulator cos 2,5, langsung dari kalkulator ya, cos 2,5 itu hasilnya minus 0,81. Dekat kan errornya kan, berarti bisa kita gunakan dengan, kalau misalnya tidak bisa dengan menggunakan kalkulator, kita bisa menggunakan dengan metode interpolasi Newton ini. Errornya juga cuma sedikit, cuman 0,01. Oke, sekian untuk materi kali ini tentang interpolasi linear Newton. Materi kita yang ke-12. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah penyebutan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada saya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.